Thai tea cuma 5.000. Wah, gila nggak sih, di kafe-kafe beli Thai tea berapa harganya gitu kan ya. Ini cuma 5.000. Wah, orang langsung belok gitu kan. Nah, tapi ketika belok, ada nggak Thai tea 5.000-nya? Ada, beneran. Tapi yang kecil ya, yang kecil. Nah, tapi dan ada penawaran di dalamnya tuh Thai tea yang gede. Nah, ternyata ketika orang udah mampir, tetap aja orang belinya 15.000 ya, 20.000 gitu ya. Yang 5.000-nya malah enggak. Nah, itu namanya teknik pancingan supaya kita bisa mengkonversi pembeli gitu kan. Do it. Mentor tuh menurut saya pribadi adalah orang yang sudah merasakan pahit dan manisnya gitu ya di industri yang ingin kita tekuni gitu. Misalnya kalau kita pernah belajar digital marketing, kita belajarlah kepada orang yang memang sudah merasakan pahit dan manisnya gitu. Nggak cuma pahitnya doang gitu ya. Pahitnya doang belum merasakan manis, ya gimana mau jadi mentor gitu kan. Nah, kalau misalnya yang manisnya dong juga belum pernah pahit, ya menurut saya juga kurang matang gitu. Jadi kita harus cari mentor yang emang udah mengalami pahit dan manisnya. Jadi ketika kita mengalami kesulitan, kita bisa nanya, ini kita ada problem kayak gini nih, kira-kira gimana ya? Nah, kalau mentor yang praktisi, dia pasti bakal ngasih tahu, oh kayak gitu tuh gini cara solve-nya, cara beresinnya kayak gini. Nah, kalau misalnya kita ibaratnya mengalami suatu kenikmatan, kita juga bakal diingetin, oke, itu baru segitu ya, jangan so tajir dulu gitu kan, masih miskin gitu kan. Oke, apa sih, tahan ya, investasiin lagi, gedein lagi bisnisnya. Nah, kayak gitu. Jadi kalau mentor tuh ibaratnya bisa jadi, pertama bisa menjadi solusi kalau kita terkena masalah, yang kedua bisa menjadi rem juga supaya kita tidak takabur. Kayak seperti itu ya. Kalau mentor sih, saya ibaratnya ada mentor teman dekat, ada mentor online juga, ada mentor offline juga ya, saya macam-macam gitu kan. Ya pokoknya saya belajar dari banyak orang lah gitu. Kalau saya ngomongin mentor, ibaratnya saya ikut kursus online sebuah guru pun saya udah menganggap dia mentor saya gitu. Jadi ibaratnya banyak banget mentor yang bisa kita pelajari di era sekarang ini. Nah, kita jangan pernah berhenti belajar. Tapi belajar pun menurut saya tetap, saya ingetin ya, harus fokus. Jangan semua dipelajari gitu, karena kita nanti akan ketemu dengan yang namanya kutukan pengetahuan gitu. Karena orang kalau udah terlalu tahu gitu ya, dia bakal banyak mikir gitu, actionnya justru kurang. Nah, kita mending belajar just in time gitu ya, atau just in case. Nah, kalau misalnya kita belajar ketika terjadi sesuatu gitu ya. Kalau misalnya kita just in case ya, kita belajar ketika terjadi sesuatu. Misal kita ada problem ini, oke, kita belajar. Misal kita ada problem ini, baru kita belajar gitu kan. Nah, jangan kita semuanya dipelajari gitu kan. Kita pelajari, padahal kita belum nemu masalah itu. Jadi ketika kita belum nemu masalah itu, udah dikasih tahu duluan gitu kan, malah kita kayak banyak takutnya gitu. Nah, makanya kalau saya pribadi lebih suka, misalnya ada mentor A yang basic nih, kayak misalnya kalau kita tuh mungkin ada guru tuh, kalau di film Naruto gitu ya, kalau teman-teman suka nonton Naruto gitu, pertama kita di SD belajar sama guru Iruka gitu ya, kita belajar sama guru-guru yang anak SD-nya. Tapi ketika kita udah naik level, kita nanti ada mentor yang lebih tinggi lagi, kita belajar sama guru Kakashi. Nah, udah sama guru Kakashi nih gitu ya, kita belajar. Nah, kita nanti belajar lagi sama mentor yang lebih tinggi lagi, kayak misalnya guru Jiraiya. Ya, ini saya analoginya Naruto karena mungkin lebih universal gitu ya, ibaratnya. Jadi mentor pun ibaratnya ada tahapannya. Jadi kita mending cari mentor sesuai level kita juga. Kalau kita levelnya masih dasar banget, basic banget, carilah mentor yang emang basic gitu. Nah, kalau kita udah naik level, baru naik tahap. Kalau misalnya kita masih level basic, langsung belajar ilmu yang advance gitu ya, ya itu muntah darah gitu ya. Kalau misalnya kita langsung belajar yang susah-susah gitu, makanya belajarlah step by step gitu, step by step, nggak usah jadiin beban, tapi ya kita banyakin tindakan aja. Jadi intinya kita harus berani, dan mentor pun kita bisa pilih sesuai yang kapasitas kita gitu. Karena kalau misalnya ketinggian, kadang-kadang banyak yang ngomong, saya udah belajar, Bang Dea, saya udah belajar Facebook Ads, tapi otak saya nggak nyampe kayaknya gitu ya. Ya udah, kalau nggak nyampe, belajar dulu yang di bawahnya gitu kan. Karena sebenarnya semua pun bisa dipelajari gitu, cuman kadang-kadang kita ngelewatin stepnya gitu. Kita masih murid SD udah belajar gimana caranya skripsi gitu kan, ya udah meninggal gitu kan. Ya kalau misalnya kita masih SD belajar skripsi, ya gimana ceritanya gitu kan. Yang kumled juga nggak ada gitu.
umur 7 tahun udah cum laude, ya udah lulus jadi sarjana gitu, nggak ada gitu. Jadi kita juga harus tepat gitu ya ketika ingin belajar, kira seperti itu. Kalau waktu dulu kan saya memulai itu tanpa mentor ya, jadi stepnya itu sebenarnya nggak ada gitu, asal ajar aja gitu kalau ketika pertama memulai. Tapi kalau sekarang saya mau ngasih tahu teman-teman nih berdasarkan pengalaman saya gitu ya, kalau memulai, step yang harus dipelajari pertama adalah kita fokus dulu bagaimana caranya mendatangkan traffic ya, karena saya basicnya digital marketing gitu ya. Jadi kita fokus dulu bagaimana caranya mendatangkan traffic, gimana caranya supaya kita punya produk atau bisnis itu banyak yang lihat. Itu dulu fokusnya gitu kan. Nah kalau misalnya kita buka toko gitu kan, di pinggir jalan banyak yang lewat, orang walaupun baru cuma lihat, tapi kalau misalnya banyak itu ada kemungkinan orang bakal beli. Nah kalau kita misalnya punya produk, misalnya Anda punya nih produk terbaik di dunia gitu ya, ini produk belum pernah ada yang menciptakan produk ini gitu, Anda lebih jenius dari Einstein gitu ya misalnya tuh, wah ini produknya jenius banget lah gitu lah, nggak ada tandingannya gitu kan, tapi Anda jualnya di kuburan gitu, ya tetap aja nggak akan laris gitu. Jadi ketika Anda pertama kali mulai bisnis dan ada pengen mulai dari online atau digital marketing gitu ya, pelajari yang namanya traffic. Nah ketika Anda udah belajar traffic, belajarlah bagaimana caranya mengkonversi traffic gitu kan. Nah kalau misalnya ketika gini, orang udah lalu lalang gitu ya, nah Anda buat penawaran yang menarik misalnya kayak gini. Kalau teman-teman tahu haus gitu ya, minuman namanya haus gitu kan, nah ini dia buka di pinggir jalan banyak traffic gitu kan. Nah gimana, tapi kalau orang cuma lewat doang kan mubazir gitu ya, nah dia bikin pelang gitu ya, Thai tea cuma 5.000. Wah, gila nggak sih, di kafe-kafe beli Thai tea berapa harganya gitu kan ya. Ini cuma 5.000. Wah, orang langsung belok gitu kan. Nah, tapi ketika belok, ada nggak Thai tea 5.000-nya? Ada, beneran. Tapi yang kecil ya, yang kecil. Nah, tapi dan ada penawaran di dalamnya tuh Thai tea yang gede. Nah, ternyata ketika orang udah mampir, tetap aja orang belinya 15.000 ya 20.000 gitu ya. Yang 5.000-nya malah enggak. Nah, itu namanya teknik pancingan supaya kita bisa mengkonversi pembeli gitu kan. Ibaratnya orang yang udah traffic yang udah datang kita konversi biar masuk dulu gitu kan. Kayak gini lah kalau misalnya ada teknik yang suka dipakai nih sama supermarket gitu ya, minyak termurah, ada yang lebih murah gratis gitu misalnya ya. Nah oke, orang ibu-ibu nih ya ketika lihat, wah matanya langsung set, minyak termurah, belok langsung set parkir gitu kan ya, ngepot lagi kecepatan 120 km per jam juga set langsung parkir gitu kan, parkir langsung rapi gitu. Nah tapi gini teman-teman, ketika mereka udah masuk gitu kan, lihat minyak termurah pas masuk ke supermarket, pertanyaan saya, belinya apa cuma minyak doang atau beli yang lainnya juga? Ya mereka bakal beli yang lainnya juga. Oke, dia kepancing nih sama si minyak goreng murah. Pas dilihat, wah sekalian nih telur juga ada promo nih, ambil ya. Wah Indomie, wah jadinya kita untung banyak si pedagang gitu kan. Nah ibaratnya itu ada skillnya mengkonversi traffic gitu kan, membuat penawaran. Jadi kita ibaratnya jangan cuma datangin traffic, tapi kita membuat penawarannya juga. Ketika orang ibaratnya melihat toko atau bisnis kita, bagaimana caranya mereka terkonversi. Nah ketika udah itu, nanti step selanjutnya kita belajar bagaimana caranya membangun relationship. Nah biasanya kalau kita ke tukang cukur gitu ya, tukang cukur itu suka dikasih kupon 10 kali cukur gratis 1 kali. Nah ini caranya menjaga relationship gitu kan. Atau tukang air isi ulang gitu ya, beli galon 10 kali gratis 1 kali. Nah itu kita kasih voucher. Nah ibaratnya selain kasih voucher, kita pun bisa minta database-nya. Kayak sekarang udah banyak gitu teman-teman ya, kayak retail misalnya supaya dapat promo, dimintain emailnya sama nomor HP-nya, nanti bisa di blast. Nah jadi kita membangun relationship juga supaya ketika udah punya pembeli, mereka nggak cuma beli doang tapi jadi pelanggan, beli lagi gitu kan. Nah jadi 3 skill itu menurut saya yang utama, skill mengkonversi traffic, skill mendatangkan traffic, skill mengkonversi traffic. Yang kedua, yang terakhir adalah skill relationship ya. Oke, itu yang mungkin harus teman-teman pelajari di awal kalau pengen mulai bisnis dengan teknik digital marketing. Nah, kalau misalnya habis dari itu, ya tentu kita bisa belajar nanti team building gitu kan ya. Kita bisa belajar team building, kita bisa belajar ibaratnya negosiasi dengan investor gitu kan, supaya kita bisa bisnisnya lebih gede lagi. Atau kita juga bisa belajar mungkin bagaimana caranya scale up bisnis kita gitu kan. Yang tadinya kita cuma mengurus bisnis kita bisa mulai mengakuisisi bisnis orang lain gitu ya. Tapi itu nanti lah ya, nggak usah kita bahas di sana. Untuk di sini mungkin kita bisa bahas bagaimana caranya kita
mulai dulu aja deh gitu, karena mungkin yang nonton juga audiens saya banyaknya yang baru-baru memulai bisnis gitu kan ya, kakak-kakak kece sama dede-dede gemes yang ibaratnya masih bingung gitu ya mau jual produk apa gitu kan, atau udah jualan tapi frustasi dibilang mahal terus gitu kan. Ya udah belajar dulu jualan deh. Yang 3 ini beresin dulu, nanti kalau misalnya ini udah beres nanti boleh kita belajar yang lebih intens lagi bersama saya gitu ya di dalam.